sudah melahir bayi dari istri beliau tadi malam, jenisnya perempuan, dan mudah-mudahan kita doakan kepada ibu dan anak dari Pak Wakil Bupati bisa sehat, menjadi kader bangsa kita ke depan yang menjadi kader-kader pembangunan di wilayah Kabupaten Barito Timur ini, dan kita mudah-mudahan sama-sama berdoa yang terbaik untuk Kabupaten Barito Timur. Dan beliau juga menyampaikan permohonan maaf Pak Sri tidak bisa hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, tabe salamat, limu nalatai, salam sujud kerendah melempang, adil kata limo, bacuramin ke surga, basengat kaju bata, harus. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan ini adalah salam Nusantara ya. Mungkin ada yang belum tahu, ini salam Nusantara yang sudah resmi di setiap kegiatan, dari presiden sampai ke bawah pun ini sudah menyampaikan salam Nusantara seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia ini berbagai suku agama, berbagai komunitas. Jadi bangsa Indonesia terkenal dengan budaya timur yang selalu mengenal siapapun yang ada di daerah kita beragam, sama dengan yang ada di sini, Pak. Tidak jauh-jauh saya sendiri, bapak saya Mayan, Wadi Epan, ibu saya Lawangan, campur Bagumpai, istri saya dari Kapuas, ini dari orangnya Pak Sri. Ada campuran juga dari suku lain, sehingga salam Nusantara ini memang kita giatkan supaya dengan melakukan salam Nusantara seperti ini, kita semua adalah bersatu untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Yang saya hormati saudara perwira penghubung, terima kasih Pak sudah datang mewakili Pak Dandim. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur atau yang mewakili, yang saya hormati saudara staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah yang hadir, yang saya hormati dan kita banggakan, yaitu tim replikasi perluasan percontohan desa anti korupsi Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Hensli beserta timnya, tadi 3 orang, tidak saya sebutkan namanya karena saya agak tidak sempat mencatat. Terima kasih kehadirannya Pak, dan selamat datang di Barito Timur. Walaupun perjalanan Bapak sudah panjang sampai kemari, dan tentunya perjalanan panjang ini tidak ada artinya bagi kita semua ketika semangat kita, semangat Bapak dan tim memang adalah ikhlas untuk membantu Kabupaten Barito Timur, membantu perbaikan ke depan dalam rangka membebaskan Kabupaten Barito Timur ini dari hal-hal yang menyangkut korupsi. Saya kira ini amanah, dan ini juga mudah-mudahan menjadi amal ibadah Bapak dan tim. Mudah-mudahan ini tercatat nanti sebagai pahala yang berlipat ganda. Semakin berat jalannya yang dilewati, semakin besar pahalanya Pak. Jangan khawatir Pak. Yang saya hormati saudara Camat Banua 5 beserta staf, yang saya hormati saudara Kapolsek Banua 5, yang saya hormati saudara dan Ramil Banua 5,
Kepala Desa Bagok yang saya hormati beserta staf mungkin ada hadir di saat ini, yang saya hormati dan saya banggakan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan undangan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pernyataannya lah dan karunia-Nya lah hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, di Balai Desa Bagok yang sejuk dan penuh semangat kebersamaan dalam rangka penilaian percontohan desa anti korupsi tahun 2025. Tadi sebelum kita masuk ke ruangan ini kita disambut oleh penari, dan itu tentunya satu hal yang kita lestarikan Pak, di Kabupaten Barito Timur ini, bahwa kita menyambut tamu kehormatan, kita menyambut acara yang penting selalu kita adakan menunjukkan keramahan kepada tamu-tamu kita yang datang, terutama tim kita, yaitu dengan tarian ucapan selamat datang. Dan ini salah satu dari kita membudayakan, melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Barito Timur ini. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada tim replikasi percontohan desa anti korupsi Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur. Kehadiran Bapak dan Ibu hari ini menjadi kebanggaan kami, sekaligus menjadi penyemangat bagi semua kita yang ada untuk terus menumbuhkan nilai-nilai integritas dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari korupsi, sesuai dengan tujuan penilaian percontohan desa anti korupsi, menciptakan pemerintah dan masyarakat desa yang berintegrasi demi mewujudkan desa anti korupsi dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi meliputi jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Nilai-nilai ini merupakan dasar integritas yang harus ditanamkan sejak dini untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi. Saya harus jujur, begitu tiba di Desa Bagok tadi, saya langsung merasakan suasana yang luar biasa. Udara yang segar, masyarakatnya ramah, dan semangat gotong royongnya terasa sekali. Inilah ciri khas masyarakat desa yang berintegrasi. Jadi terima kasih kepada seluruh jajaran desa, Kades, Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil, tokoh masyarakat, tokoh pemudanya yang sudah menjadikan Bagok ini suasananya penuh sejuk, damai, kebersamaan, sikap toleransi, sehingga desa ini menjadi desa yang aman. Ketika desa itu aman, kita diami, maka nyaman kita tinggal di sini, maka desa itu tentunya akan membangun dengan baik, nantinya bisa menimbulkan dampak kesejahteraan yang lebih cepat dan lebih mandiri. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, hari ini bukan sekedar kegiatan penilaian biasa. Hari ini adalah momentum penting bagi kita semua, khususnya bagi Desa Bagok, karena menjadi salah satu percontohan desa anti korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan khususnya Kabupaten Barito Timur. Ini tentu sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar
kita ingin membuktikan bahwa desa yang menjadi ujung tombak pemerintahan mampu menjadi teladan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Saya berharap nanti setelah desa ini menjadi contoh penanganan, contoh desa anti korupsi, maka desa-desa lain juga bisa mencontohnya. Karena kebetulan di tiap kabupaten hanya satu desa kaya. Nanti setelah desa ini menjadi contoh, kita berharap desa-desa lainnya juga mengikuti, menjadi contoh untuk jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan korupsi bisa kita lakukan, sehingga ini akan merugikan negara dan tentunya masyarakat kita. Ini sebuah kebanggaan tetapi juga tanggung jawab besar bagi kita semua. Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, kita semua tahu bahwa pencegahan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada KPK atau aparat penegak hukum. Pencegahan korupsi harus dimulai dari bawah, dari lingkungan kita sendiri, dari desa, dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa, dan nantinya akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Karena kalau di desanya bersih, maka daerahnya akan kuat, dan kalau daerahnya kuat, maka Indonesia akan bermartabat. Program desa anti korupsi ini bukan hanya tentang laporan keuangan ini. Laporan keuangan ini adalah gerakan moral dan budaya, gerakan untuk membangun kesadaran bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah fondasi utama pembangunan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Pak tentunya tim yang dari provinsi, saya informasikan beberapa bulan yang lalu ada kaitannya juga dengan korupsi. Korupsi ini kan tidak hanya keuangan sebetulnya, tapi korupsi waktu, korupsi hal-hal yang menyangkut tugas dan kewajiban kita. Saya sudah memberangkatkan dari 103 kepala desa dan 3 kelurahan kita kemarin diadakan pelatihan litrik seperti itulah di pusat pelatihan TNI Angkatan Laut di Jakarta. Jadi selama 4 hari 5 malam mereka dilatih oleh TNI. Nah ini dari dalam rangka juga untuk mendisiplinkan, di dalam rangka supaya ada jiwa kita, jiwa korsa kita, supaya ada kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Dengan demikian maka tanggung jawab kita ke semua tugas kita akan menjadi lebih baik. Ternyata memang betul setelah dilitrik semua, dipakai pakaian tentara, disiplinkan, bangun tidur diatur dan sebagainya, baris berbaris di terik matahari, menjelang di laut, karena ini angkatan laut yang melakukan berenang, latihan, penyelamatan dan sebagainya. Ternyata saya nilai ini sangat signifikan kepada kepala-kepala desa kita. Mereka tentunya sudah mempunyai semangat bela negara. Kalau mereka mempunyai semangat bela negara, maka korupsi tidak akan terjadi, karena mereka juga memikirkan negara ini tentunya harus dibebaskan dari korupsi. Beberapa hari yang lalu, tanggal 10 November 2025, tentunya kita semua mengingatnya sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan bagaimanapun juga, tanpa pahlawan-pahlawan kita itu negara ini tidak akan
tugas kita lah ke depannya untuk memajukan negara ini, mengisi kemerdekaan itu. Mengisi kemerdekaan tentunya harus bebas dari korupsi. Karena negara yang kuat, negara yang makmur, sejahtera, lahir dan batin, sesuai dengan keinginan para pejuang kita dulu, mustahil bisa kita lakukan ketika negaranya di tingkat manapun masih ada korupsinya. Maka pada hari ini ada kaitannya dengan juga Hari Pahlawan, bagaimana pahlawan kita dulu memang ikhlas berjuang, gugur, menumpahkan darah dan air mata mereka demi anak-anak bangsa kita, demi kemajuan negara Republik Indonesia. Dan tentunya korupsi bagian dari sesuatu yang harus kita perangi sehingga ke depan negara kita bebas dari korupsi, termasuk di Kabupaten Barito Timur dan di Desa Bagok ini. Saya sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah Desa Bagok, mulai dari kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh adat dan tokoh masyarakat, hingga seluruh warga yang bahu-membahu menyiapkan diri untuk melakukan kegiatan tanpa ada korupsi di dalamnya. Terima kasih pula kepada Forkopimda, OPD terkait dan seluruh pihak yang telah mendukung dan mendampingi proses ini dengan sepenuh hati. Kita semua menyadari pengelolaan keuangan desa bukan perkara mudah. Dana yang besar membawa tanggung jawab yang besar pula. Maka kuncinya adalah integritas dan keterbukaan. Dan kita mendengar ada beberapa kasus sekarang, tapi bukan di daerah kita, di daerah luar sana, luar pulau, banyak masalah terhadap kepala desa, terutama masalah dana-dana desa. Nah tentunya ini merupakan warning bagi kita semua, jangan sampai terjadi yang demikian. Kita tidak perlu menunggu besar untuk memulai perubahan. Pencegahan korupsi bisa dimulai dari kebiasaan kecil, menutupi informasi publik, tidak menyalahgunakan amanah, dan tidak mengambil yang bukan haknya. Itulah semangat yang ingin kita hidupkan pada hari ini. Kepada seluruh warga desa Bagok, saya berpesan, jadikanlah kegiatan ini bukan hanya ajang penilaian, tetapi awal dari budaya baru, budaya desa yang jujur, terbuka, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya juga mengingatkan bahwa antara kepala desa biasanya dengan BPD ini sering ribut. Nah, saya berharap nanti kepala desa, camat juga bisa memfasilitasi. Kita boleh ribut, tapi ribut untuk sama-sama membangun. Jangan ribut hal-hal yang akhirnya nanti merugikan desa kita, terutama merugikan masyarakat kita. Kepala desa dan BPD itu kemitraan yang sejajar. Tolong nanti ada hal-hal yang tidak sinkron didiskusikan, dibicarakan dengan baik-baik, dan difasilitasi juga oleh Pak Camat, dibimbing, dibina, sehingga nanti jangan sampai aparat desa kita dengan BPD kita ada kesalahpahaman. Dan ini terjadi sering, tapi mudah-mudahan tidak ada di desa Bagok. Ketika kita penyelenggara pemerintahan ini tidak bekerja sama dengan baik
Saya yakin dengan semangat gotong royong dan dukungan semua pihak, Desa Bagok akan menjadi contoh nyata desa yang berintegrasi, yang bisa menginspirasi desa-desa lainnya